Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Nah, di video kali ini untuk teman-teman semua kita akan membahas mengenai cut loss atau averaging down ya. Nah, ini kita akan membahas hal ini, terutama kita akan membahasnya yaitu yang terkait di dunia saham cut loss atau averaging down. Namun sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Langsung saja ke pembahasannya. Kaitannya dengan cut loss atau averaging down, kita sudah mengetahui bahwasannya memang di market ataupun di IHSG ini ya kita tidak bisa memprediksi apapun itu ya dengan pasti. Dalam artian kita bisa menganalisa, hanya saja pasar belum tentu sesuai dengan analisa kita. Jadi mungkin dan juga ya pasti ya ketika memang mereka yang masuk dalam market ataupun IHSG ketika mereka menganalisis, pasti walaupun analisis mereka ini dalam, tajam, kadang-kadang analisisnya juga tidak sesuai dengan apa yang ada di market tersebut. Jadi kebanyakan dari kita juga mungkin ada yang nyangkut ya, dan juga pasti yang sudah lama di market juga pasti nyangkut juga ada ya. Itu juga pasti kalau menurut saya, karena dunia saham ataupun IHSG ini itu tidak pasti ya karena fluktuatif harganya. Jadi salah satu caranya ataupun solusi dari cut loss atau averaging down, nah kalau menurut saya di sini itu kembali lagi dilihat dari segi sahamnya, perusahaannya, lihat dari sisi fundamental ya, terutama fundamental. Kalau memang fundamentalnya bagus ya, baik dari segi laporannya, kemudian labanya naik ataupun meningkat dan lain sebagainya, kondisi perusahaannya baik, bagus, para pemegang sahamnya juga orang-orang yang terpercaya. Kalau hal-hal tersebut memang ada dan juga baik dan bagus secara fundamental, maka menurut saya averaging down itu dimungkinkan ya. Karena apa dimungkinkan? Karena memang ketika fundamentalnya bagus, maka harga sahamnya nanti akan kembali ke harga fundamentalnya. Jadi sedalam apapun untuk floating loss dari saham yang berfundamental bagus, menurut saya ketika memang hal itu terjadi ya, kita bisa averaging down. Menurut saya seperti itu. Beda halnya dengan yang saham-saham gorengan ataupun secara fundamental ini kurang bagus dan kurang baik. Nah, hal ini kenapa? Karena ketika fundamentalnya kurang bagus, maka kalau kita lakukan averaging down, maka kita juga di situ akan menambah uang kita masuk ke dalam saham itu dan tidak terasa bahwa kita menambah lot ya, dan juga tidak ada kemungkinan bahwasanya saham itu akan naik lagi. Karena kalau kita lihat saham-saham gorengan yang fundamentalnya mungkin kurang bagus ya, kurang baik, itu biasanya kalau kita averaging down kemudian sahamnya tambah turun ya, bahkan ada yang sampai ke gocap, dan itu pun banyak. Seperti saham-saham IPO yang baru IPO di tahun 2023 ini, karena banyak sekali saham yang IPO di tahun 2023 ini dan juga berakhir di gocap ya, seperti Sage, Jati, kemudian masih banyak lagi ya, yang terakhir yang kalau tidak salah itu STRK ya. Di situ banyak sekali retail-retail yang nyangkut karena memang saham-saham ini baru IPO dan juga memang secara fundamental kalau saya lihat ya itu kurang bagus, kurang menarik kalau menurut saya. Jadi antara cut loss ataupun averaging down kembali lagi dilihat dari saham yang kita beli tersebut ya. Kalaupun memang baik ya kita hold, kita averaging down ya. Kalaupun memang itu tidak baik, harusnya cut loss ya. Cut loss ini juga harus konsisten dari teman-teman. Kalaupun memang itu harga dari saham yang kita ini sudah dipucuk ya, pastikan kalaupun memang uang kita hilang itu bisa sampai 3% atau 5%, ya sudah cut loss di angka 3% ataupun 5%. Jangan sampai kalau kita di gorengan kita ini, di saham gorengan itu kalau kita dibiarkan minus 5%, kemudian ini pasti naik, itu kemungkinan turun lagi malah tambah dalam menjadi 10%, 15%, dan bahkan sampai puluhan persen, bahkan 50%, bahkan sampai nyangkut di gocap ya. Itu banyak sekali ya. Jadi teman-teman juga harus melihat hal ini antara averaging down atau cut loss.
Jangan sampai ketika memang fundamentalnya bagus, labanya menarik, kemudian juga para direksinya, para komisarisnya ini orang-orang yang ternama, kemudian kita cut loss ya, baru turun 3%, baru turun 5%, kita cut loss. Itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri lebih baik ditunggu di mana waktu saham tersebut rebound kembali ya. Di situ kita baru averaging down. Dan kalau menurut saya memang cut loss dan averaging down ini adalah salah satu pilihan dari teman-teman. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya selain memang untuk cut loss ataupun averaging down ya, yaitu membuat RDN yang baru ya, dalam artian teman-teman di sini membuka RDN baru di mana kalaupun nanti teman-teman ini ada salah satu saham yang nyangkut dalam, nah di RDN yang lain ini teman-teman membeli saham yang sama tetapi di harga bawahnya, sehingga ketika teman-teman di satu ya RDN yang pertama ini nyangkut, tetapi di RDN yang kedua ini beli di bawah, harga bawah, ada kemungkinan ketika beli di harga bawah ini untuk naik ya, bisa naik. Nah, ini nanti juga bisa menjadi salah satu opsi dari teman-teman sehingga menggunakan dua RDN. Sebenarnya kalau lebih banyak lagi bagus ya, kalau kita lihat dari para investor ataupun trader-trader yang handal, yang sudah berpengalaman itu mungkin ada yang menyarankan 9 RDN. Itu memang lebih bagus ya, karena memang kita juga bisa untuk masuk di beberapa saham yang memang ketika memang kita nyangkut, kemudian kita bisa ambil di harga bawah di RDN yang lainnya. Ini menurut saya hal yang cukup bagus dan ini juga saya lakukan ya, karena saya tidak hanya membuka satu RDN, tetapi saya juga buat beberapa RDN. Memang lebih baik seperti itu kalau menurut saya daripada di averaging down ya. Tetapi ini adalah salah satu pilihan dari teman-teman, pilih mana cut loss, averaging down ya, itu teman-teman yang milih. Tetapi opsi saya, menurut saya ketimbang dua itu pilih saja yang namanya buka RDN yang lain ya, selain dari cut loss ataupun averaging down. Itu menurut saya karena itu lebih worth it, lebih enak juga kalau ketika memang sudah profit kemudian ini ada rasanya saham ini akan turun, kita taking profit dulu baru kemudian kita bisa ambil lagi di bawah lagi, seperti itu. Jadi itu saja untuk sharing saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman investor ataupun trader pemula. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, dan semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa untuk digunakan, dipedomani oleh teman-teman ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.